keji dan mungkar. Kemudian kalau baca Quran itu adalah satu sarana yang sangat efektif untuk membentuk banyak hal ya, diantaranya situ adalah ilmu yang multidimensional, jadi mencerdaskan otak dan jadi menghidupkan semua unsur-unsur sensor di dalam unsur-unsur neuron ya di dalam otak itu. Makanya kalau mendalami isi Al-Qur'an itu Anda akan ketemu mozaik. Semua unsur disentuh. Makanya tidak dibuat tematik. Al-Qur'an itu tidak dibuat sistematikanya seperti menulis buku. Tapi Anda akan mendapati suatu mozaik di situ, mozaik hasanah. Jadi habis bicara tentang ilmu pengetahuan, bicara tentang sejarah bicara tentang kemudian bicara tentang keimanan, bicara tentang itu tidak lama-lama itu kita berfokus pada suatu bidang. Jadi Al-Qur'an itu ya mencerdaskan, menyentuh semua potensi kemampuan manusia. Sehingga para sahabat memberi testimoni, kami ini dididik oleh Nabi dengan tauhid, keimanan, kemudian Al-Qur'an. Dan dengan Al-Qur'an itu maka iman kami bertambah dan terus bertambah. Tetapi dalam fakta sejarahnya Rasulullah ini memiliki atau panen orang-orang yang memiliki kecakapan, keahlian di berbagai bidang. Luar biasa. Nah itu faktanya begitu. Ahli strategi, ahli dagang, ahli sastra, ini kemudian berkembang semuanya. Inilah peradaban yang sangat luar biasa hebatnya. Jadi Al-Quran itu mencerdaskan kita. Yang kedua, Al-Quran bisa membawa kita kepada qaulan saqilan. Perkataan yang berkualitas, berbobot, berpengaruh kepada orang lain. Ya. Terutama kalau itu dibaca di dalam sholat malam. Nah, sholat malam itu Rasulullah sahabat membanyakkan baca Al-Quran dalam sholat. Sehingga lama sholatnya ya. Ya ada resonansi antara sholat dan Al-Quran. Yang ketiga, pilar yang tidak bisa dilupakan dan tidak boleh diabaikan di dalam setiap kekuatan ya perubahan itu ada orang-orang yang punya kompetensi ekonomi ya, pilar ekonomi, pilar kesejahteraan ekonomi. Ya kalau dilihat lebih banyak pedagangnya daripada ilmuannya. Jadi kalau dilihat orang-orang pilar Nabi yang paling utama yang mengawali sebuah proses dakwah itu 4 orang itu saudagar sukses, 1 orang itu ilmuwan yang murni sampai tua, nanti dia memang profesinya tidak bidang-bidang fisik tapi lebih kepada memperdalam ilmu sampai disebut sebagai pintu gerbang ilmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sampai tua dia tidak punya pekerjaan tetap, tapi ya pilar yang dia pegang, yang dia miliki adalah keilmuannya, babul ilmi. Kemudian yang lainnya itu ya itu bidang-bidang yang secara umum itu ibadah.
ibadah mahdohnya. Ada Bilal, ya, ada. Tapi kalau dihitung di situ ada Zaid, ada Bilal, ada ya, jadi ada yang tidak ekonom itu yang ada Bilal, ada Zaid, ada satu Ali, ini 3 ini. Kemudian di sana ada Abu Bakar, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. 4 ini pengusaha sukses. Dan pengusaha sukses inilah orang-orang dermawan semuanya. Jadi 7 itu 4-nya adalah. Ditambah lagi Khadijah. Khadijah juga sudah kaya. 5 malah di sini. 5 yang menyokong bidang ekonomi. Kemudian sekaligus di Umar dan Abu Bakar ini seorang intelektual juga, tokoh politik. Tokoh politiknya itu tokoh politik yang sangat loyal, ya, itu yang berpengaruh itu Umar bin Khattab sama Abu Bakar. 2 tokoh politik sekaligus dua-duanya memerankan diri sebagai saudagar, ya, sebagai orang kaya, ya. Kemudian Khadijah ini pengusaha kaya, ya. Kemudian Utsman ini juga pengusaha sangat kaya. Nanti menyusul Abdurrahman bin Auf. Jadi 5 orang pengusaha, ya, yang 3 tidak. Coba ini satu hal yang penting. Artinya apa? Sebuah perubahan itu sangat dipengaruhi oleh pengusaha-pengusaha sukses yang memiliki kekuatan ekonomi. Dan jangan lupa, orang-orang pengusaha-pengusaha sukses itu adalah disiapkan mentalnya. Apa? Mental dermawan. Ini harus kita bangun. Dermawan ini dalam konteks Islam itu basisnya adalah sedekah. Sedekah. Nah, sedekah ini adalah lawan tanding sekaligus kekuatan yang bisa menghentikan kezaliman dalam bidang ekonomi, yaitu riba. Maka Allah akan mendukung siapapun yang punya mengambil peran di sedekah dan akan melawan sebagaimana menabuh genderang perang terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman ekonomi. Orang-orang pelit pengennya menguasai, mengayakan diri sendiri. Orang-orang yang tidak mau peduli kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, itu diwakili oleh pelaku-pelaku riba. Anda mau pilih yang mana? Mau jadi musuhnya sedekah atau menjadi yang melawan riba, musuhnya riba. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Jadilah para pengusaha atau para pemimpin yang memiliki keberkahan dari sedekah. Ini perlu dibentuk. Jadi ini tidak bisa, itu perlu dilatih. Jadi tidak bisa itu kalau sudah sukses baru mau sedekah gitu ya, tidak bisa. Nah, setiap semester ini memang saya salah satu ada bentuk riyadhah latihan menjadi orang-orang yang memiliki
memiliki habit, memiliki budaya atau jiwa sedekah. Nah, ini penting ya. Saya yakinlah teman-teman Anda sudah melakukan itu. Hanya dalam kurikulum perlu diberikan semacam bentuk ya secara resmi menjadi sebuah bagian dari kurikulum. Makanya ini saya perlu sampaikan. Ya, silakanlah Anda mulai sekarang atau yang sudah berjalan ya terus dikuatkan ya bentuk-bentuk solusi ya yang berupa sedekah ini. Ini tidak sekali lagi ini tidak gampang ya dibentuk ya dan tidak bisa dipaksa ya. Yang bisa hanyalah diberikan lingkungan ya, pengaruh lingkungan teman-teman atau dalam proses pendidikan ada suasana yang melatih, yang membawa kepada orang itu mau tidak mau akan berlatih menjadi orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Nah, ternyata ini secara sunatullah kauniyah, hukum alam, itu ternyata Allah sudah juga membuat sebab akibat. Salah satu sebab akibat yang dirancang Allah itu adalah siapa yang dermawan ya dia akan dimudahkan, akan mendapatkan dukungan. Itu nampaknya tidak berlaku hanya orang Islam saja, tapi semua orang bahkan non-Muslim pun, siapapun manusia, siapa yang memudahkan urusan orang lain akan disupport dari langit. Itu bentuk dari suatu hukum sebab akibat yang ada. Kita lihat aja lah misalnya non-Muslim Ronaldo, pemain sepak bola dunia itu, dia membantu orang-orang atau memberikan bantuan itu bagian dari program dia untuk eksis. Dimudahkan, dia sampai suatu prestasi yang sedemikian sangat luar biasa itu, ternyata itu ada sebab akibatnya dengan kebiasaan dia membantu orang tanpa melihat agama. Orang-orang Islam yang dibantu dia, ditolong dia itu juga banyak. Palestina dan sebagainya, dia bantu Palestina walaupun dia orang non-Muslim. Bill Gates ternyata 40% hartanya itu disumbangkan untuk orang-orang lemah, untuk berbagai program-program kemanusiaan. Makanya Bill Gates sampai hari ini masih eksis kan, Anda semuanya nggak bisa menghindari ya jasanya Bill Gates, karya Bill Gates. Ada tokoh-tokoh besar seperti Matsushita, seorang ekonom Jepang yang membawa ya seorang ahli SDM ya. Ada Peter Drucker, orang nama-nama besar itu ternyata orang-orang yang memiliki sekarang yang sedang naik misalnya pemain bola seperti Muhammad Salah ya. Maksudnya sebenarnya Muhammad Salah itu bacanya Muhammad Salah ya. Itu ternyata berapa besar uang yang dia sumbangkan untuk negaranya, untuk orang-orang miskin yang buat sekolah, rumah sakit. Dia rutin ya, membiayai sekian banyak ya, penduduk gitu. Itu ternyata bagian dari sukses dia, nggak bisa dipisahkan itu. Siapa itu yang seniman bela diri bebas tuh, Nurmagomedov, siapa itu? Habib ya, Habib Nurmagomedov seperti itu. Nah itu juga pahlawan di masyarakatnya sebagai orang yang sangat dermawan, rendah hati, gitu. Ya, jadi siapa lagi itu? Saya kira
orang-orang yang memiliki fungsi distributor ya rezeki, distributor kemanfaatan. Rezeki itu kan tidak hanya harta. Itu akan disupport dari langit. Karena itu memang program kekhalifahan. Manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi pemakmur dan ya memakmurkan ya memakmurkan kehidupan di bumi. Maka siapapun yang sejalan dengan hukum sunatullah manusia dan kemakmuran di muka bumi itu akan mendapatkan dukungan dari langit, ya, dari yang menciptakan khalifah itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita lihat sebagai sebuah aspek profesionalitas, aspek kesuksesan dalam arti teori. Kalau diilmukan menjadi teori kesuksesan. Hanya orang tidak mau melihat ini bagian dari teori kesuksesan. Seperti misalnya ada teori kesuksesan adalah hijrah. Dan ternyata hijrah itu merupakan keniscayaan sejarah. Siapa yang mau hijrah, dia yang akan mendapatkan berbagai banyak ya memenangkan persaingan. Dia akan mendapati suatu kemenangan. Itu nampaknya di sana ada kurikulum yang namanya hijrah. Orang yang nggak mau hijrah, pindah dari satu kondisi-kondisi yang lain atau paling real ya pindah itu secara fisik. Ya dia akan mengalami kejumutan. Kalau saya pelajari dari rasul-rasul sejak Nabi Adam, itu semuanya ada yang namanya proses hijrah ini. Nabi Adam ini proses hijrah untuk dari jannah ke dunia kan hijrah ini. Ya. Ditambah lagi nanti dia harus perjalanan untuk meninggalkan tempatnya untuk ketemu pasangannya juga proses hijrah. Nah, kita lihat juga Nabi Nuh, Nabi Idris juga semua Nabi Nuh ini hijrah. Kemudian Nabi Ibrahim yang hijrahnya paling panjang. Dia menghijrahkan anak dan istrinya dari Palestina ke Makkah 1000 km lebih. Nabi Yusuf dari Mesir, Nabi Yusuf dari Suriah ya ke mana? Ke Mesir. Hijrahnya itu melalui proses ya beda-beda. Dia hijrahnya malah justru karena melalui kenakalan, kejahatan kakak-kakaknya. Akhirnya dia hijrah. Dan dia menang yang hijrah itu. Bahkan saudara-saudaranya akhirnya malahan dompleng kejayaan Yusuf itu. Siapa lagi yang tidak hijrah? Nabi Musa dari Mesir pindah ke Madian. Hijrah juga. Bahkan nanti dari Mesir kemudian hijrah ke Palestina kembali melalui sebab ya yaitu menyeberang Laut Merah. Kemudian melakukan perjalanan panjang long march menuju Mesir bersama 30-an ribu pengikutnya. Jadi hijrah ini sebuah keniscayaan. Ya, kalau Anda tidak mau hijrah ya Anda akan tertinggal dengan yang lain-lain ya. Anda hijrah ke Semarang tapi belum sampai-sampai ya. Yang di luar Semarang. Sama halnya juga dalam hal ini tadi sedekah itu ternyata juga keniscayaan. Nah, dalam Islam dimensinya dua, dimensi dunia dan akhirat. Setidaknya ada 10 manfaat dari sedekah ini. Ya, kenapa tidak dikurikulumkan menjadi sebuah kompetensi lulusan. Ya, suasananya kan sekarang materialistik kan. Anda bayar UKT itu niat sedekah enggak? Ya. Jujur. Anda bayar sedekah itu ikhlas enggak lewat sebagai sedekah? Kan kayak jual beli kan? Iya kan?
dimensinya bukan sedekah, tapi jual beli. Suasananya ya, suasananya tidak sebagaimana sedekah. Nah, kalau Anda mengeluarkan uang sebegitu banyak untuk untuk belajar skill, sementara tidak ada dimensi sedekahnya. Padahal di situ ya sedekah merupakan satu kekuatan yang terbukti luar biasa. Kekuatannya untuk menuju sukses. Selama ini belum kita mendapatkan teori sukses dengan memasukkan sedekah sebagai bagian sesuatu yang pasti dipercaya sebagai sebuah jalan sukses, kan? Apa dalam ilmu bisnis itu? Ada sedekah bagian dari aspek bisnis? Ada masuk dalam budgeting gitu. Teori keuangannya di situ ada nggak? Misalnya sedekah bagian dari anggaran wajib bagi satu perusahaan itu. Apa? Bentuknya ini. Bentuknya CSR. Mungkin ya lebih dekat ke CSR ya. Tahu kan CSR? Itu pun tidak semua perusahaan tuh mau memberikan CSR-nya. Ya. Kadang-kadang diminta aja nggak diberi. Kadang-kadang memang ada yang nggak memberikan. Itu walaupun memberi itu porsinya sangat kecil sekali. Nah, akhirnya ada semacam ini bagaimana tanggung jawab lingkungan, ya, bagaimana mereka tanggung jawabnya terhadap lingkungan perusahaan, lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Anggarannya kecil sekali. Ya. Sehingga suasana menjadi suasana yang hubungannya hubungan transaksional, materialistik. Nah, inilah yang harus dibangun mentalitas yang tidak hanya berpikir materialistik di dalam mencapai sukses suatu usaha atau suatu cita-cita ya gitu. Nah, jadi ada hal yang sangat penting menurut saya ya, yang harus ditanamkan pada setiap peserta didik yang mendambakan kesuksesan itu ada jalan sukses yang sangat terbukti. Kalau basisnya adalah menolong agama Allah. Menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah, gitu kan? Sebab akibatnya di situ. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong dan mengokohkan kedudukanmu di muka bumi. Nah, bentuk menolong agama itu bisa macam-macam, termasuk melalui sedekah. Ya, ini saya jelaskan dulu ya latar belakangnya, biar Anda tidak hanya melihat sebagai sebuah kewajiban dari dosen, lalu untuk kepentingan dosen, lalu kemudian Anda tidak melihat sebagai sesuatu yang penting dan fundamental di dalam menopang cita-cita Anda. Ini sangat fundamental terhadap kesuksesan seseorang. Ya tadi saya sampaikan, bahkan tidak berlaku hanya untuk orang beriman pada Allah. Apalagi orang beriman gitu loh. Ya, kalau lihat perilaku para sahabat orang-orang yang terkenal menjadi tokoh-tokoh dunia itu, mereka ini adalah orang-orang yang sangat menghargai, memanfaatkan kehebatan yang namanya sedekah itu. Ya ini ya sebenarnya kalau tugas komplitnya itu biasanya saya suruh buat makalah tentang atau risalah tentang
keutamaan sedekah, ya, sedekah dan sukses. Sedekah dan sukses itu apa nama masing-masing membuat itu biar bisa mengeksplor tentang bagaimana sih kehebatan sedekah di dalam kaitannya dengan kesuksesan dan keberkahan seseorang. Ya. Ya. Jadi tapi ini cukup saya jelaskan aja. Itu saya jelaskan, tidak perlu membuat makalah ya. Yang kemudian yang terpenting adalah kita mulai sekarang membangun budaya sedekah sebagai bagian fundamental dari kehidupan kita untuk masa depan kita, sukses dunia dan akhirat. Ini suatu kebutuhan sebenarnya. Kalau orang yang sudah merasakan, saya kalau nggak sedekah, ya itu apa namanya merasa sangat tidak aman. Jadi ada orang yang sedekah ini sudah menjadi satu kebutuhan. Setelah dia menemukan sedekah sebagai suatu solusi, kemudian dia mendapat jalan keluar yang sangat spektakuler ya. Saya punya teman itu 20 tahun di Jakarta, usaha macam-macam enggak berhasil. Sudah hampir frustasi dia di Jakarta. Betapa beratnya di Jakarta. Ya. Ini pernah saya ceritakan ya? Pernah? Belum Pak, yang di Jakarta Ya? itu. Belum pernah Pak, yang belum sukses di Jakarta. Ya, dia 20 tahun. Jakarta itu terus ada saja dia itu. Tertipu, kemudian musibah, terus saja. Ya, 20 tahun ya, lebih lah. Dia angkatan di atas saya dua angkatan, tapi ya dia kan dulu kan ya tidak banyak kenal ya. Itu sampai punya anak 2 dia. Itu masih terdampar. Belum dari bujangan sampai berkeluarga sampai mencoba menghadapi kerasnya Jakarta. Dia seorang sarjana FISIP Undip ya, komunikasi. Ya. Dulu di kuliah ya harus menderita, sekarang enggak gitu dia. Dia waktu kuliah itu ya nggak ada cewek yang lirik. Kalau ke kampus itu ya jarang sisiran itu ya. Kemudian rambutnya gimbal gitu kan. Istilahnya sebutannya ya si gembel gitu. Kadang-kadang nggak kampus nggak mandi juga. Itu. Ya, apalagi baju setrikaan itu ya istimewa itu. Tapi orangnya bersahaja banget. Walaupun begitu, dia itu orang yang ya betul-betul mandiri. Dibantu aja nggak gampang dia dikasih, nggak gampang menerima gitu loh. Walaupun kasihan itu teman-teman ya, dia nggak gampang menerima ya. Kalau betul-betul terpaksa nggak menerima. Bagaimana? Sampai dia untuk efisiensi itu nggak punya kos-kosan. Padahal kan dia jauh ya, dia orang Jakarta, Semarang, Kebumen kan jauh ya. Orang Kebumen. Ini ada yang Kebumen. Ya. Kan desa banget lah. Tapi tekadnya tinggi. Sederhana, ibadahnya genep lah pokoknya. Ya ibadahnya saya nggak perhatikan ya. Tapi ya tadi yang dulu yang dikenal namanya gembel. Gembel kalau bilang. Tapi dia bersahaja, realistis. Tidak ada yang tutupi hidup ini, nggak ada yang dipoles-poles gitu ya. Nah, jadi Jakarta lama. Nah, kemudian dia punya azam ya. Dia cerita begini itu setelah ketemu sukses dia ya. Cerita saya itu setelah dia sukses.
Jadi flashback dia cerita, ini semuanya gara-gara sedekah, Mas. Jadi saya ini kok gara-gara aku. Iya, ini gara-gara sedekah. Ya, ya itu kemudian dia berazam sudah sampai mau pulang kampung lagi, tapi dia kemudian tidak menyerah. Ya, kemudian dia yakin kalau nggak tahu dari mana dia mendapat pencerahan, tapi kemudian dia bertekad saya ingin sekali lagi untuk berusaha membuat bisnis. Ya, satu, saya kembali ke basic, dia kemudian kembali tentang ke masalah kemampuan dalam bidang pers, dalam tulis menulis, itu dia basicnya. Sudah dia basic usaha, memilih basic, kembali ke basic. Dulu sekian lama dia nggak mau. Pokoknya usaha macam-macam. Apa yang kecekal di usaha apa aja gitu ya. Nah, dia punya azam, pokoknya ini ada azam juga ya. Punya azam yang kuat ya, tekad dalam hati itu namanya azam. Itu saya punya usaha dan saya berazam saya akan punya, kalau nanti saya akan rubah pola manajemen keuangan saya. Dia beli mesin offset, itu pun pinjam gitu ya. Ya, kemudian bekas karena beli nggak baru nggak mungkin mampu. Ya, harganya 20 juta waktu itu. Dan saya akan mulai usaha basic sesuai dengan passion saya. Yaitu mencetak, membuat majalah, buat tabloid. Nah, kebetulan waktu itu ada momentum yang pas, dia mengambil tabloid pulsa, ya, dia membuat pas mulai boomingnya HP, dia menangkap peluang di situ. Saya buat tabloid ya yang setengah folio itu, tapi untuk khusus tentang pulsa dan HP ya, dan handphone. Dan nomor satu budgetingnya, rencana pengeluaran anggaran itu biaya pertama yang ditulis itu adalah zakat. Paling atas itu zakat, dan zakatnya kok zakat dulu. Loh, kalau begitu zakatnya bukan dari hasil keuntungan dia usaha, tidak Mas. Saya zakat dari omset. Zakat ini aneh ini. Sebenarnya belum zakat ini Mas, sama ini masih sedekah ini. Pokoknya dari omset saya ambil 2,5% dari omset. Nah, dari itulah kemudian dia merasa saya ini tidak punya promosi, tidak punya iklan, tidak promosi. Kok bisa? Ya sih promotornya dari langit. Ya, dari situlah dia kemudian tabloid pulsa itu mendongkrak dia luar biasa. Ya, bisa oplahnya sudah tinggi sekali, sudah mencapai 1 juta oplah. Luar biasa. Dan ternyata dia sudah setting juga. Usaha saya ini harus menjadi jalan rezeki bagi banyak orang. Siapa sasarannya? Sasarannya adalah mahasiswa. Dia punya salesnya mahasiswa. Dia hanya mengambil keuntungan kecil yang banyak diberikan kepada mahasiswa itu. Di semua kampus Indonesia itu dia punya binaan asuhan, anak asuh mahasiswa yang dikasih pekerjaan sekaligus dikasih beasiswa kuliah. Jadi dia dibimbing dan dia dibiayai kuliahnya. Terus dikasih pekerjaan menjual tabloid pulsa ini, sehingga mereka betul-betul mendapatkan keuntungan. Dan distributornya itu menjadi besar juga. Jadi dia cerita, loh Mas, saya ini punya di Semarang itu mahasiswa anak asuh saya itu di Undip banyak, di UNES banyak. Jadi dia menolong banyak orang, mengentaskan orang-orang yang dulu seperti dia. Dia ingin balas dendam. Saya menderita, rasanya betapa bahagianya kalau ada mahasiswa yang ekonominya lemah kemudian mendapat solusi.
Dia ingin menjadi bagian dari solusi mereka. Ya, ya, ya dia kemudian dia berkembang usahanya ke bidang yang lainnya, misalnya ke majalah Khalifah. Majalah itu khusus untuk dakwah dia. Jadi dia nggak ngambil untung dari majalah itu. Khusus untuk dakwah, bagaimana ada lagi satu majalah untuk kalau ini juga majalah intelijen. Dia dibuat dua majalah, satu tabloid. Yang dua majalah itu untuk sosial dia, kontribusi dia, tanggung jawab sosial dia kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang betul-betul menjadi jalan ekonomi itu adalah tabloid pulsa itu. Dan dia juga membuat sekolah-sekolah PAUD di berbagai kota. Ya, caranya dia menggerakkan orang. Ya di situ sekaligus menjadi agen-agen majalahnya dan sebagainya. Sampai hari ini yang masih kelihatan eksis itu adalah sekolah-sekolahnya justru. Berkembang di Solo, di Jakarta, di Bandung, di mana-mana. Ini anak desa, gembel. Dia memberikan statement, memberikan bukti, testimoni kepada saya dan teman saya waktu saya Jakarta. Saya yang dosen agama. Itu berguru kepada dia tentang bagaimana ya pengalaman membuktikan zakat sebagai sedekah, sebagai kekuatan sukses. Ya, waktu itu saya pas tugas di Jakarta, di UN Universitas Negeri Jakarta itu, dan pada saatnya mau pulang itu kontak gitu loh. Mampirlah sebelum pulang gitu ya. Oh iya, ternyata aku deket kok. Deketnya di mana? Di Rawangun, nah, deket banget. Cari pagi-pagi mau pulang ke Semarang. Mampir nyari-nyari ketemu ya. Nggak ketemu, ini kok udah sampai sini kok nggak ketemu, ini gimana ini? Ini yang ada di sebelah kanan seng ini, pagar-pagar seng ini panjang banget ini. Nah, kamu udah sampai. Oh iya. Nah, di mana? Itu sebelahnya di belakang seng itu rumahku, baru saya renovasi. Jadi beberapa rumah satu jalan itu beli dia untuk sekaligus sebagai perusahaan, pengembangan perusahaan. Ya, ternyata begitu salah satu pintu seng dibuka itu di belakangnya ruang ini kerajaan saya, kerajaan gitu. Ya, luar biasa. Ya, begitu pertanyaan pertama tuh, subhanallah, masya Allah. Ceritanya gimana ini? Kita ngertinya dulu kayak gini, tahu-tahu sekarang kayak gini. Jawaban pertama ya ini gara-gara zakat, Mas. Jadi edukasinya luar biasa di situ. Subhanallah. Lalu dia jabarkan, dia terangkan ya, kronologinya bagaimana, Pak. Ada kalimat sederhana gara-gara zakat. Nah itu Allah menjanjikan dan janji Allah itu pasti. Kenapa kita ragu? Kenapa kita masih belum mengambil solusi itu? Ya. Jadi ini penting buat kita sebagai sebuah bagian dari ilmu yang dan dari ajaran Islam yang sungguhnya Allah sediakan untuk menjadi suatu salah satu fondasi di dalam membangun kehidupan kemakmuran itu adalah sedekah. Dan sedekah di dalam sedekah ada infak. Infak itu khusus tentang harta ya. Yang materi itu namanya infak. Kalau sedekah masih sifatnya umum. Jadi kalau dibuat lingkaran dalam himpunan semesta itu lingkaran paling luar besar itu namanya sedekah. Nanti ada lingkaran di dalamnya lagi itu infak, itu khusus untuk yang berbentuk harta. Di dalam infak itu masih ada lingkaran lebih kecil lagi yaitu zakat. Zakat yang itu sifatnya wajib ya. Ya. Kemudian di dalam zakat itu masih ada lingkaran lagi ya. Di dalam zakat itu ada lingkaran ya, ada dua ada zakatul mal dan zakatul fitri. Nah, zakatul
zakatul mal ini di dalamnya ada zakatul fitri. Ya, jadi itu ada kekhususan ya, yang sifatnya kalau yang disebut innamas shadaqatu itu berarti bisa dalam bentuk amal-amal baik. Mengajar ini bisa disebut sedekah. Salat duha bisa disebut sedekah. Senyum sedekah itu ya. Tapi kalau infak itu pasti dalam bentuk harta. Kalau dalam bentuk aset itu namanya wakaf. Aset, ya. Aset yang sifatnya permanen, wakaf. Tapi sekarang juga berkembang namanya wakaf tunai. Tapi wakaf itu untuk berupa tunai, tapi peruntukannya adalah milik abadi, suatu apa namanya, sifatnya adalah untuk sesuatu yang bersifat abadi. Nah, ya. Jadi ini yang namanya sedekah itu luas ya, tapi kemudian yang dijelaskan lebih rinci di dalam Al-Quran itu adalah sedekah dalam bentuk infak, itu infak. Jadi ini yang maksud saya, mari kita jangan coba-coba lagi. Ya, kita jangan coba-coba lagi, mari kita coba. Mari kita lakukan satu komitmen dan penuh keyakinan ya bahwa sedekah adalah perangkat bagian sangat penting bagi kesuksesan seseorang baik itu di dunia maupun di akhirat. Saya kasih memberikan jalan itu dalam bentuk tugas. Tugas ini maksudnya untuk yang pertama kali saja. Untuk selanjutnya itu saya persilakan teman-teman memanage sendiri. Tapi untuk yang pertama ini harus kita mulai. Segala sesuatu kalau dimulai dengan resmi itu akan membuat kita merasa penting. Jadi karena ini persoalannya sangat penting lah, maka saya tekankan di dalam perkuliahan kita ini harus ada momentum awal kita memulai sebuah lompatan. Dan sedekahnya tidak harus banyak kan. Itu jiwa yang dibentuk. Jiwa sedekah. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah sukses baru sedekah. Tapi teman saya tadi itu dari dulu memang dia dermawan memang. Walaupun kecil dibantu nggak mau, tapi bantu mau gitu loh. Jadi ini yang perlu kita. Jadi mental suka membantu ini harus dibangun. Ya, ini contoh yang satu lagi senior saya juga di HMI, namanya kebetulan sama dengan saya, Soleh. Iya, dulu waktu mahasiswa dia juga gitu. Miskin banget. Jadi makan tuh bahkan sampai keluarga. Dia nikah muda, ini contoh nikah muda ini ya. Semester 4 nikah dia. Hebat nih. Semester 4 nikah loh. Terus siap-siap ya semester 4. Dia pacaran nih ya, ini loh bedanya, jangan samakan ya nikah sama pacaran ya. Dia daripada dosa dia nikah gitu. Dua-duanya ya pas-pasan. Tapi yang hebat dia itu pengen berani menanggung risiko gitu, berani menghadapi tantangan. Sampai ingat betul ya, sampai dia juga mental usaha bagaimana caranya dia usaha, tapi pernah juga bangkrut, terus sampai jadi makannya itu kadang-kadang dia dompleng acara-acara training yang diadakan teman-teman. Dia ikut datang ke tempat training, nanti ikut makan nasi bungkus gitu. Nasi bungkus loh training. Kayak sekarang nasi kotak ya. Nasi bungkus murah-murah gitu. Itu lama itu ya. Tapi basic dia memang dia ya kalau pas ada itu juga suka berbagi.
Ya kuliah sampai lama, saking ya kan dulu kuliah kan murah Mbak. Dulu kuliah itu 1 semester hanya 21.000. Saya sudah termasuk agak mahal 33.000 1 semester. Tapi dolar 2.900 ya. Sekarang berapa itu ya kalau sekarang ya? Kalau 33.000 itu kalau sekarang berapa? Kalau kursnya 2.900 sekarang 14.000. 11 atau 14.000? Berapa sekarang? Dolar berapa? 14 ya. 14 ya? Ya. Secara berapa? Tetap masih mahal Polines, Mbak. Mas, semahal. Sampai masa kuliah itu dulu karena nggak bayar itu, tapi bagaimana mereka berbuat banyak untuk umat. Jadi pejuang-pejuang yang sangat tulen ya, pejuang-pejuang tulen. Jadi mereka aktif dalam kehidupan masyarakat, organisasi masyarakat, membantu masyarakat berjuang jadi aktivis dakwah gitu sampai kuliah itu lama-lama. Termasuk teman saya ini kuliahnya 21 berapa ya? Dia agak cepat ya, cepat. Ada yang sampai 21 semester. Nah, singkat kisahnya ini ya, dia kemudian jadi sales, lulus jadi sales ya, dari rendah-rendahan gitu sales ya. Tapi dia tetap jiwa dermawannya itu terus berkembang dan akhirnya dari sales menjadi supervisor, assistant manager, kemudian menjadi menjadi kepala cabang ya, kepala cabang di perusahaan mobil Nasmoko waktu itu ya, Nasmoko. Dan dia selalu menjadi best seller ya di seluruh Indonesia itu, cabang-cabang dia yang pegang selalu menjadi best seller, penjual paling banyak. Jadi tiap tahun dia harus keliling kemana suka, mau tamasya kemana, ke seluruh negara ini sudah hampir dia. Tapi tadi kalau urusan-urusan dengan urusan umat, urusan dakwah itu dia keluar paling banyak. Bahkan dia pernah jadi ketua partai Islam, tapi nggak pernah mau jadi anggota legislatif. Pengennya dia hanya bagaimana ini menangkan ya jadi sarana dakwah. Ya, jadi dia sampai hari ini dia terus masih menjadi pengusaha sangat sukses, ya, dan bahkan jadi rebutan ya. Jadi sekarang mau pensiun malah jadi rebutan, malah naik lagi. Jadi ini salah satu contoh ya terkenal lah pokoknya, orangnya judes tapi ya keras, tapi kenapa dia sukses dalam marketing ilmunya. Tapi menurut saya ya itu salah satu faktornya ya dia dijaga oleh sedekahnya, karena di dalam fadilah dari sedekah itu salah satunya adalah tudafiul bala, yaitu Allah jaga dari segala bencana atau kecelakaan atau bentuk kecelakaan kerja atau musibah, bentuk-bentuk ya ini ya bahaya yang mengancam. Itu salah satu fungsi sedekah adalah tudafiul bala. Ada dalam hadis yang lainnya tadfaul bala, menjaga dari kena musibah. Jadi kalau Anda ingin selamat itu bentengilah diri Anda dengan banyak sedekah. Dan sedekah ini ternyata juga masuk di dalam salah satu rangkaian fikih safar. Kalau Anda safar,
Anda coba buka di fikih safar gitu. Di situ ada salah satu ya yang harus dilakukan sebelum safar itu sedekah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Salah satunya sedekah. Setelah doa itu dia sedekah, harus ada sedekah rangkaiannya. Jadi tutafiul bala. Ini Anda ini kan sebenarnya sedang berjuang ya. Berjuang untuk mencapai kelulusan itu kan hambatan, tantangan, ujiannya kan banyak ya. Banyak loh yang sehingga Anda tidak bisa maksimal atau mungkin malah ada yang enggak berantakan jadi berantakan itu kan karena ada musibah, ada bencana. Macam-macam sih ya. Misalnya kegoda teman sebelah gitu ya. Lama-lama jadi suka gitu ya. Dari motor turun ke hati gitu ya. Lama-lama berantakan kuliahnya gitu kan, itu musibah juga itu. Ya. Banyak yang kayak gitu. Itu juga musibah. Dan sedekah itu salah satunya menjaga kita dari kena musibah. Banyak sebab Bapak kena PHK, kemudian misalnya Ibu sakit, mau tidak mau harus berhenti kuliah. Ini bentuk-bentuk seperti ini terjadi. Banyak hal yang kemungkinan bahaya yang mengancam. Nah, salah satu kekuatan sedekah ini janji Allah akan diselamatkan dari itu. Kalaupun misalnya ada musibah, misalnya musibah itu akan membawa berkah gitu. Ya, ini suatu hal yang penting untuk kita pahami. Kalau ingin eksplor lagi, silakanlah dibuka tentang bab sedekah. Sekarang ada lebih fasih lah, kalau lebih bisa mengakses banyak daripada saya, ya dalam waktu yang lebih singkat mungkin ya. Mungkin saya dapatkan ini bertahun-tahun karena saya di dunia dakwah. Anda bisa dapatkan dalam waktu semalam dengan teknologi canggih seperti sekarang ini kan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi bagi yang sudah memulai kuatkan istiqomahkan, bagi yang belum ya mari kita mulai dengan penuh keyakinan. Ini pekan ini saya bikin bagi teman-teman pekan sedekah. Pekan sedekah. Nah, bentuk tugasnya nanti saya share aja di situ. Saya akan buatkan instruksinya di El Nino-nya dibaca aja nanti. Saya kasih waktu sampai hari Ahad ya. Hari Ahad. Jadi silakan ada sedekah, tapi saya untuk pertama ini saya minta difokuskan di rumah Allah yang ada di kampus kita. Sekaligus juga bagian dari tanggung jawab kita, ya itu di Masjid Darul Hikmah. Ya nanti itu silakan Anda transfer berapapun. Yang penting mulai. Saya tidak melihat angkanya dan tidak ada hubungannya dengan nilai besarannya itu. Makanya biar lurus niat Anda, biar membantu Anda punya niatan yang bukan karena Pak Soleh ya. Karena Pak Soleh ya sayang. Silakan aja transfer nanti dan ditutup nominalnya berapa. Jadi Anda berapapun ya, berapapun itu akan jadi barokah asal ikhlas. Biar Anda tidak merasa terpaksa gitu dan memulai ini sebagai sebuah tekanan gitu ya yang memberatkan. Saya minta ditutup nominalnya. Tapi namanya muncul karena ini tugas ya. Karena itu tugas kurikulum, tugas kuliah. Jadi Anda boleh 1.000 aja boleh. Bisa jadi 1.000 lebih barokah daripada yang 50.000 yang tidak ikhlas hanya karena orang. Makanya biar meminimalisir ya godaan setan itu,
untuk ria atau untuk macam-macam ya motif-motif lain, itu tutup aja. Yang tahu biar Allah dan Anda saja. Kalau banyak ya Anda yang tahu Allah dan Anda dan ikhlas, sedikit ya juga Anda tidak merasa karena manusia ya, malu karena manusia, enggak ada yang lihat kok. Jadi diri Anda sendiri. Ya, kami juga tidak mentarget jumlah kok. Wong ini namanya edukasi pendidikan. Yang penting ada proses di dalam membangun kepribadian ahli sedekah. Dan saya yakinlah ini akan bermanfaat bagi Anda. Karena saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Jadi kuliah dan barokah. Kuliah dengan barokah. Jadi namanya sukses kuliah barokah itu tidak harus IP-nya tinggi. Ya, mau cari IP tinggi, syukurlah kalau tinggi. Tapi kalaupun memang kemampuannya tidak bisa 3,6, bisa ada 3,1, 3,2 gitu ya. Tapi kalau itu barokah, ya, itu akan yang sedikit tapi barokah, itu akan membahagiakan dan menambah kebaikan. Jadi barokah itu kan ziyadatul khair namanya dalam definisinya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi setiap apa yang kita lakukan dibilang sedekah kalau menambah kebaikan kita. Ya. Jadi ukurannya di situ, apakah kita tambah baik atau tidak, tambah buruk. Harta banyak tapi malah akhlak kita jadi buruk, iman kita jadi rusak, itu bukan barokah. Ya. Itu ukurannya di situ, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan seseorang. Nah, ini kita ingin ya mengambil jalan untuk bertambahnya kebaikan itu salah satunya melalui sedekah. Nah, kalau misalnya Anda aja masih dinafkahi kok sedekah, Pak, gimana? Loh, kan sekarang uangnya dari ibu, lain yang sedekah siapa? Wah, belum tahu dia. Kalau Anda buka kitab sedekah, di sana ada bab namanya sedekah tidak sengaja. Sedekah tidak sengaja itu, contohnya begini. Anda misalnya punya toko, Anda punya pegawai untuk menjaga toko itu. Nah, yang pegawai ini ya jaga toko itu ada orang meminta-minta, dikasih. Ada pengamen dikasih tanpa persetujuan dari Anda yang punya toko. Tapi Anda tidak masalah gitu loh. Tidak mempermasalahkannya. Nah, ternyata yang dicatat sedekah itu 2 orang. Yang mensedekahkan pegawaimu itu dan Anda yang punya. Jadi Anda bisa jadi nanti di akhirat itu kaget. Ini ceritanya kan ada orang kaget. Akan ada orang kaget, saya nggak pernah sedekah banyak, kok sekarang ada catatan sedekah saya banyak sekali gitu loh. Ketawa si fulan ini sedekahmu yang tidak sengaja kau tidak tahu, tapi kamu sengaja kamu sedekah terus-menerus karena sebab ini. Pegawaimu sedekah di perusahaanmu. Nah, yang dapat sedekah itu pegawainya sama pahalanya dengan yang punya tokonya. Yang ngasih uang Anda itu orang tua, Bapak Ibu. Lalu Anda sedekah, orang tua udah nggak mikir lah. Pokoknya ngertinya biaya untuk kuliah macam-macam, untuk pulsa macam-macam. Ternyata kok disedekahkan. Dan Anda rutin sedekah. Nah, ternyata yang sedekah itu dicatat 2, Anda dan orang tua. Ya, jadi tapi kalau mau terus terang orang tua juga lebih baik gitu ya. Kan sebenarnya Anda disedekahi orang tua, lalu Anda sedekah. Ternyata itu masuk dalam orang tua tercatat ikut sedekah sama pahalanya dengan yang Anda. Jadi seperti itu. Jadi bagi yang biasanya makan, ini yang kos, yang sudah ada yang kos ini.
Belum ada. Ya, biasanya anak-anak kos-kosan itu kan kita ajari dia. Gini misalnya, makanmu itu jatah itu kira-kira makannya berapa satu kali makan. Terus lauknya apa? Nah, misalnya seminggu itu kan jatah pakai agak harga 15.000 atau ya agak ada lauknya yang misalnya ayam atau lauk daging atau lauk itu 3 kali. Ya sudah, yang 1 kali kau sedekahkan. Jadi kamu turunkan lauknya dari daging jadi tempe. Nah, itu. Nah, pokoknya di situ ada sebuah yang cara mengomotivasi kita ini ada S3. Sehari 1.000 saja. S3 itu sehari satu apa itu? Sesuai. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing loh. Kalau dulu waktu saya mahasiswa, ya gitu, ada teman-teman yang mengkoordinir, mengingatkan itu. Tapi di awal sudah ada komitmen, kita mau uang saku dari rumah, kita mau potong berapa ya. Masing-masing sudah punya kesanggupan. Minimal segitulah. Gitu. Ditambah lagi komitmen teman-teman kalau pulang kampung, itu bawa oleh-oleh. Jadi ada suasana persahabatan yang sangat bagus, ditambah lagi ada tadi dari uang saku dari rumah itu misalnya ada Rp1.000 untuk sedekah. Nanti ada yang ingatkan gitu. Jadi kalau ada teman-teman pulang dari Magelang dari mana-mana itu ada oleh-oleh asal daerah. Ada geplak, ada ini ya. Jadi suasana itu pokoknya ada oleh-oleh dan memang Rasulullah mengajari untuk membangun kasih sayang. Maka saling berbagi hadiahlah kalian. Saling memberikan hadiah pada saudaramu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Apapun, walaupun itu tidak tinggi harganya, tidak bernilai. Tapi kalau oleh-oleh itu ada maknanya dalam itu, oleh-oleh. Walaupun pokoknya di sini dan oleh-oleh itu bentuknya hadiah. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting bagi membangun mentalitas orang besar, mentalitas orang sukses. Itu hadiah dari Allah, jadi jangan berpikir, kemudian jangan saya sedekah biar saya nilai saya bagus. Ya, itu nanti kalau nilainya nggak bagus, berhenti sedekah. Nah, nggak gitu. Ya, saya membuktikan juga ini. Ini saya punya 2 pohon. Pohon itu kok buah itu awalnya sedikit, itu lama-lama itu banyak karena sudah bernada tidak akan saya jual, pokoknya buah berapapun akan saya bagikan. Wah, itu buah itu sampai luar biasa nih, kalau orang datang ke rumah saya di depan rumah saya ini pasti kalau orang biasa pikir itu pasti akan mengatakan Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada pohon alpokat aligator itu ya. Ini kalau ini hampir panen. Ini kalau panen ini ada 1,5 kintal lebih. Besar, mentega manis gitu ya. Dan itu sudah saya orang azam, tidak akan pernah saya jual. Dan satunya pohon mangga Keojai. Ini barusan kemarin juga panen besar itu. Ya, ya kebahagiaannya mungkin ini saya yakin karena saya bagikan itu maka pohon ini buahnya makin lebat. Ya. Nah ini saya tanya teman ya gitu, dia pengalaman juga. Saya punya pohon. Ya pernah Pak memang punya pohon, terus nggak pernah saya jual, saya bagikan. Pohon itu nggak pernah berhenti berbuah. Pohon saja, ya bisa merasakan mendukung orang yang membahagiakan banyak orang. Ya jadi ini ya, jadi
ini apa namanya? Sementara pohon yang di depan ada lagi pohon di tetangga itu di situ. Itu pohon karena nggak ada yang ngurus ya karena milik orang lain walaupun kalau pagi saya sapu sampahnya. Tapi saya masih ragu untuk memanen pohon itu walaupun udah nggak ada orang yang ditinggal yang punya rumah nggak ngurus dan lama. Tumbuh pohon mangga ya pernah dia nggak buah-buah, nggak banyak buah. Karena apa? Kalau buah nggak ada yang manen, jatuh dimakan kelelawar aja itu. Jatuh tiap hari itu banyak jatuh. Buahnya akhirnya nggak banyak. Karena tidak bermanfaat ke orang lain gitu ya. Ya, tetangga saya yang nanam tak suruh itu boleh sampean yang manen, walaupun saya yang melihara bawahnya. Tapi dua-duanya ragu, nggak nyaman kalau mau manen itu. Akhirnya jatuh aja yang dimakan kelelawar. Sementara yang dipanen dibagikan ke tetangga, ke teman, sahabat-sahabat, kasih hadiah. Nah, itu ternyata buahnya nggak pernah berhenti dan lebat dan buahnya manis, ya. Nah, enak alpukatnya ini juga alpukat mentega yang manis dan ini pohon aja begitu. Ya, jadi ini satu hal yang perlu kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, ya buktikan sendiri kehebatan sedekah mulailah dari sekarang. Kalau yang sudah mulai kuatkanlah itu karena itu jalan Allah menjanjikan 10 kedahsyatan sedekah. Nanti Anda pelajari sendiri, Anda cari sendiri apa hebatnya sedekah. Mulailah sekarang. Ya, jangan kemudian Anda melihat orang sukses setelah Anda terlambat itu. Orang menikmati hebatnya sedekah tapi Anda sudah terlambat memulai. Mulai ketika Anda sedang meniti sebuah cita-cita, berjuang untuk mencapai satu kejayaan. Sertakanlah hal-hal yang fundamental dari amaliyah, ya amaliyah keislaman kita ini menjadi satu unsur yang kau yakini sebagai bagian yang sangat kau perhitungkan di dalam rangka mencapai masa depan. Banyak orang tidak memperhitungkan sedekah sebagai bagian dari instrumen mencapai kejayaan. Padahal buktinya terlalu banyak. Buktinya terlalu banyak. Dan ya namanya bayaran itu tidak harus dalam bentuk rezeki uang kembali uang ya. Ya kadang-kadang Allah berikan dalam bentuk lain yang lebih kalau diuangkan malah nggak terhingga. Ya. Misalnya punya anak ya solehah itu rezeki hebat sekali kan. Punya kawan baik-baik itu rezeki apa membahagiakan. Punya sahabat jujur, perhatian, menjaga kita dari berbuat dosa, selalu memperhatikan kita, ibadah kita, itu rezeki yang luar biasa. Nah, bentuk pengembaliannya jangan hanya berpikir linier ya, uang dengan uang. Tapi rezeki itu, ya, misalnya kalau laki-laki, istri yang solihah. Istri solihah. Kalau perempuan, suami yang soleh. Sampai-sampai kan Rasulullah, barang siapa yang mendapatkan istri solihah, dia telah mendapatkan setengah dari agamanya. Itu rezeki besar loh itu. Ya kan? Disebut di situ, man razaqallahu bi imra'atan solihatan faqad istakmala nisfu dinihi. Barang siapa yang mendapat rezeki wanita yang solihah, maka dia telah terpenuhi setengah dari dinnya. Nah, sering-sering yang diambil hadisnya bukan yang ini, berarti yang sahih yang ini. Yang diambil barang siapa yang nikah, maka dia telah memenuhi setengah agamanya. Karena hadisnya itu tidak lebih kuat tuh. Belum tentu loh ya, nikah saja, belum tentu setengah agamanya. Tunggu dulu.
nikah dengan siapa dulu. Kalau istrinya tidak solehah, jangankan setengah agamanya, bisa defisit agamanya. Kamu awal-awal nikah malah defisit agamanya kan istrinya tidak solehah. Nah, gitu loh. Jadi dibatasi. Jelas tuh. Kalau istrinya solehah, kalau istri itu solehah, itu baru setengah agamanya. Karena urusan agamanya udah diurus sama istrinya. Gitu ya. Ini rezeki loh ya. Anak-anak yang sukses dan solihah, solihah. Itu rezeki luar biasa. Betapa besar biaya untuk membiayai, mengeluarkan biaya untuk anak-anak yang bermasalah itu biayanya besar. Tapi Allah berikan anak yang baik, yang nurut, yang solehah. Itu rezeki bagi orang tua yang sangat luar biasa. Saya ini bisa seperti ini, saya yakin bukan karena kehebatan saya, bukan kerja keras saya. Saya yakin karena efek dari amalia orang tua saya. Jadi ya nggak ada apa-apanya ini. Saya selamat dari kenakalan itu ya. Ya, itu karena saya yakin garansinya dari asuransinya dari orang tua. Dari orang tua yang suka ngajar ngaji dari desa ke desa. Ya sederhana tapi saya yakin ikhlas dia. Itu karena orang tua gitu. Jadi kita juga nanti punya Anda juga nanti jadi orang tua, punya anak, punya. Jadi saya kira inilah kurikulum kehidupan. Ya, itu apa namanya masalah yang mendasar yang menurut saya sampaikan ini problem masalah kehidupan yang real, yang itu aplikatif lah ya, aspiratif dengan kehidupan sehari-hari ya gitu. Cerita ya. Mungkin ada yang tanya masih 5 menit sedikit. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk penugasannya nanti instruksinya dan pengumpulannya ada di El Nino ya, Pak? Ya, Nino ya. Ya, gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Yang penting hari ini absensi dulu ya, sudah ya. Oke. Ini saya menjelaskannya ini sebagai ilmunya dulu, baru amaliyahnya. Dan kalau mau beramal tanpa ilmu dulu itu kan ya jadi salah-salah. Tidak ini, tapi saya ilmunya dulu, baru silakan diamalkan ilmunya itu. Gitu. Dan kalau ingin lebih dalam lagi, silakan dieksplor sendiri. Apakah ada relevansi antara kesuksesan seseorang dengan sedekah? Carilah contoh-contoh, cerita-cerita, kisah-kisah orang yang membuktikan sedekah terlalu banyak. Ya. Apalagi kita seorang muslim, kalau itu sudah janji Allah dan Rasulnya, ya kenapa tidak? Kenapa ragu gitu? Oke, saya kira gitu ya. Pekan depan kita sudah meet ya? Iya, Pak. Sudah dapat ya? Nanti saya kasih kisi-kisi juga, bisa kisi-kisi di grup aja. Oke, Pak. Jadi apa yang mau kita ujikan, ya. Tapi saya kasih bocoran dulu. Yang saya ujikan semua materi yang pernah kita bicarakan. Ya, nggak usah khawatir. Ya saya cari jalan selamat aja. Ya, Anda selamat, saya selamat. Ujiannya open book. Ya. Open book. Nanti kalau ujiannya close book nanti memberi peluang berbuat dosa buat Anda. Susah saya mengawasinya, jadi nggak amanah saya mengoreksinya. Bisa jadi yang nyontek nilainya tinggi, yang tidak nyontek nilainya rendah. Ada kedoliman saling mendolimi satu dengan yang lain. Saya nggak mau ini ya. Saya kan bisa mengukur nilai aspeknya kan banyak. Ya, jadi nanti saya kasih ulangan open book saja. Dan kemarin juga open book. Dan tidak open book juga tidak multiple choice ya. Itu juga main judi lagi nanti. Kalau nggak bisa. Terlalu banyak ya perbuatan dosa yang dilakukan padahal mencari ilmu gitu kan. Kecuali memang offline
ada pengawasan, ada ini saya kasih closebook. Ya. Cukup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Mendung tebal ini mau hujan. Iya, Pak. Hujan. Ya, duluan ya saya, keluar ya. Iya, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.